Kalau misalkan persiapan aku sendiri, halo, sorry, superpower saya suka nggak kekontrol. Pevita itu sudah memulai workshop fighting itu 1 tahun sebelum even ketika skripnya itu kita masih ngebahas skrip, jadi even belum draft 1, jadi dia udah workshop fighting duluan. Karena kan ketika fighting itu kan kita bukan cuma koreo aja ya, basic-basicnya, dasar-dasarnya dia harus tahu dulu, jadi dia harus kuasain dasarnya itu 1 tahun sebelumnya dia udah belajar. Yes, persiapannya mungkin dari sebelum ada director aku udah persiapan duluan, dari cerita belum ada aku udah siap-siap. Karena memang ketika awal diceritain tentang konsep ini, Sri Asih dan universe ini gitu, aku udah bilang dari awal karena ini akan action, jadi aku butuh waktu lebih untuk persiapan ini. Walaupun akhirnya karena satu dan lain hal, karena pandemi, bisa dibilang in total sampai akhirnya sekarang filmnya mau tayang hampir 3 tahun. Wow, 3 tahun dari persiapan mungkin 1,5, kita syuting juga tambah-tambah 6 bulan, jadi kena COVID. Ya karena kan kita ini pertama kali juga syuting di masa pandemi, nggak ada yang tahu cara handle-nya mau seperti apa gitu, dan it was very challenging untuk kita semua gitu. Jadi in total sampai sekarang mau tayang mungkin 3 tahun. Kalau misalkan persiapan aku sendiri, halo, sorry, superpower saya suka nggak kekontrol. cek. Iya, kalau misalkan persiapan fisikku sendiri, tadi yang Mbak Upi bilang, aku udah persiapan duluan di awal. Memang, dan di sini aku dibantu oleh tim dari Iko Wise Team. Kedengarannya, aku pas jalanin. Iya, apalagi kan ini film action pertama aku nggak punya basic fighting, nol sama sekali. Jadi di sini aku dari nol semua belajar, dan begitu udah mulai terima skenario, udah tahu kekuatan-kekuatan Sri Asih yang akan divisualisasikan, dan itu juga bertahap dari proses basic, akhirnya kita proses yang menggunakan selendang, menggunakan tongkat, tetapi juga banyak beberapa hal yang kita adjust on set, yang kita baru bikin koreonya juga akhirnya on set, karena kita harus ada yang disesuaikan dengan satu dan lain hal gitu. Jadi in total ya 1,5 tahun dan beberapa onset, dan ketika dapat onset itu rasanya kayak happy birthday buat aku, kayak surprise. Cuma kan kita kalau dapat surprise selalu seneng, nah itu jadi tantangan baru juga buat aku gitu. Jadi memang Pev itu mungkin kerja kerasnya tuh luar biasa banget untuk film ini, karena film ini 80% kan dia fighting terus ya. Jadi adegan fightingnya itu banyak, koreo yang harus dia ingat juga banyak, dan beberapa tadi dia bilang bahwa ada di lapangan yang harus ada adjustment karena pandemi, terus kita ada ganti lokasi, terus kita koreonya kita harus sesuaikan lagi, dan pada saat itu berarti Pev juga harus menyesuaikan koreo di lapangan. Terus ada juga sebenarnya mungkin saya agak bandel juga sih, jadi kayak ada beberapa yang kalau menurut Wise Team ini kayaknya jangan Pev karena agak sulit untuk dilakukan Pev gitu kan, tapi saya ngeliatnya kayak nggak seret gitu. Akhirnya saya minta coba dulu deh, kita coba dulu pelan-pelan, Pevnya berani nggak? Saya bilang sama dia, Pev lu coba ya Pev. Nah dia anaknya seneng ditantang juga, mungkin dalam hatinya menjerit, saya nggak tahu ya. Tapi di mukanya sih dia nggak nolak. Dan ternyata luar biasanya berhasil gitu. Ada beberapa adegan yang tadinya kita nggak siapin untuk Pev lakuin sendiri, dan dia lakuin sendiri dan itu berhasil. Salah satunya tadi yang kalau kalian tadi lihat di trailer, ada yang dia galayutan pakai selendang yang dia muter, itu tadinya harusnya kita pakai stand double-nya dia. Tapi akhirnya dia lakuin sendiri, itu susah sebenarnya. Wow. Terkait syutingnya tadi, perjalanan panjangnya, boleh silakan nambahin. Boleh nambahin dikit nggak? Silakan. Dan juga salah satu tantangan paling serunya adalah syuting superhero
di Indonesia. Mungkin kan kalau di luar di studio. Iya, Nah, ini iya. aku pakai kostum gitu di gudang-gudang. Itu kalau panas mungkin di kamera nggak kelihatan, kalau itu udah keringetan semua. Itu sih, thank you. Siap, terima kasih Revita.